وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan Jumat nggak sih? Kemarin menjelaskan tentang masalah istikhlaf, bagaimana menggantikan posisi seorang imam dalam sholat, dan ini diperbolehkan untuk menyempurnakan dalam sebuah sholat yang berjamaah. Contohnya di sholat maghrib, imamnya pingsan, imamnya batal itu, berarti ini harus ada yang menggantikan posisi imam. Siapa? Alangkah baiknya orang yang berada di belakang imam, dia harus siap menggantikan posisi imam kalau imamnya batal keluar dari sholat, baik itu pingsan ataupun dia keluar dari sholat ataupun yang lainnya. Dan orang yang menggantikan posisi imam ini namanya disebut khalifah. Makmum yang di belakang imam pas menggantikan posisi imam, berarti dia disebut khalifah. Dan ada dua bagian, taratan yakunu fil Jumat wa taratan yakunu fi ghairiha. Ada kalanya istikhlaf di dalam masalah Jumat, dan ada kalanya istikhlaf di dalam selain Jumat. Kalau istikhlaf di dalam Jumat, ini ada tiga macam bentuk istikhlafnya. Yang pertama adalah istikhlaf fil khutbah, yasihu wa yusharatu fil khalifati ayyakuna qasana ma'amma min al-arkan. Istikhlaf di saat khutbah adalah ketika seseorang khatib kemudian terjadi sesuatu kepada khatib, pingsan khatibnya ataupun yang lainnya, ini boleh digantikan oleh orang lain, artinya oleh makmum jamaah yang mendengarkan khutbah. Syaratnya adalah boleh digantikan dengan orang lain. Si khatib ini syaratnya yang menggantikan itu mendengarkan khutbahnya dari awal sampai khatibnya pingsan. Kalau yang menggantikan khatib separuh tidur separuh melek, artinya ada sebagian khutbah yang tidak dengar, berarti tidak sah dia menggantikan khatib, yang menggantikan khatib. Kalau istikhlafnya di dalam khutbah. Kemudian yang kedua, al-istikhlafu bainal khutbati was shalah. Istikhlaf di antara khutbah dan sholat Jumat ini juga sama, diperbolehkan menggantikan posisi imam atau khatib. Syaratnya disyarat sama'il khalifati jami al-arkan. Ketentuannya adalah orang yang menggantikannya ini harus mendengarkan khutbahnya dari awal sampai selesai, karena tinggal mau sholatnya doang, khatibnya pingsan, khatibnya buang angin, khatibnya gak tahan, buang air kecil, atau khatibnya keluar daripada khutbah.
Dan yang menjadi catatan adalah boleh dua pilihan. Ketika khatibnya itu pingsan ataupun batal, boleh digantikan oleh orang lain ataupun boleh digantikan dengan dirinya sendiri. Kalau digantikan dengan dia lain, ini syaratnya harus mengulang khutbahnya dari awal. Ya, contohnya gini, ada khatib lagi sholat Jumat, sebelum sholat dia berkhutbah, di tengah-tengah khutbah dia kentut, udah ditahan-tahan nggak bisa, akhirnya keluar juga. Berarti mau nggak mau dia harus wudu, harus bersuci. Ini boleh kalau dia lagi maju, di stop dulu, dia ke kamar mandi, dia wudu, kemudian dia naik lagi. Dan naiknya ini bukan meneruskan khutbahnya, bukan, tapi mengulang dari awal. Kalau yang menggantikan posisinya dia lagi, khawatir amplopnya potong sama. Kalau digantikan oleh orang lain, kan bisa gitu. Saya lagi deh Pak, saya dulu. Ya boleh, silakan boleh. Cuma nanti jangan meneruskan khutbahnya, jangan melanjutkan khutbahnya. Dia harus berkhutbah dari awal. Tahu kenapa? Karena tidak ada sejarahnya, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Di dalam suatu sholat, di dalam suatu ibadah itu ada dua sucian. Khutbah dan sholat Jumat ini sepaket. Ini sepaket. Khutbah itu menduduki posisi 2 rakaat daripada sholat zuhur. Jumatnya 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Jadi nggak boleh ketika khatibnya pingsan, kemudian khatibnya kentut, dia wudu, bersuci lagi, nyambung lagi, terusin lagi. Tidak boleh, namanya apa? Ada satu ibadah, ada suatu sucinya di dalam ibadah tersebut, tidak bisa. Ya biasanya sama saja seperti orang sholat maghrib jamaah di rakaat kedua, imamnya batal, kemudian wudu lagi, masuk lagi imamnya, terusin. Ya boleh nggak? Kan nggak boleh. Namanya itu di dalam satu sholat, di dalam satu ibadah ada dua sucian. Ini nggak ada yang boleh. Boleh kalau dalam khutbah dia lagi yang melanjutkan khutbahnya, tapi bukan melanjutkan, harus dari awal. Walaupun sudah menjelang akhir khutbahnya, ya harus ulangan dari awal. Kalau memang dia yang mau naik, makanya yang perlu kita perhatikan dan diberikan kita adalah tidak ada di dalam satu ibadah, di dalam satu sholat itu ada dua sucian, tidak ada. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, al-istilah fi sholat walil khalifati arba'atu halat. Yang ketiga dari macamnya istilah di dalam Jumat adalah istilah ketika sholat Jumat. Ini diperbolehkan ketika seorang imam sholat Jumat batal, pingsan ataupun yang lainnya. Ini boleh digantikan oleh orang lain, terlebih kepada makmum yang berada di belakang imam. Tapi yang tidak boleh secara mutlak menggantikan posisi imam Jumat, orang yang belum iktidak dengan imam, orang yang belum mengikuti, dia belum takbir. Imam sudah takbir, makmum yang lain sudah takbir, dia belum takbir. Imam baru baca Bismillahirrahmanirrahim, pingsan atau kentut, berarti dia harus digantikan. Nah ini kalau yang menggantikan
Di rakaat kedua imamnya pingsan, imamnya batal, ketut. Nah, yang menggantikan posisi imam ini bukan orang yang mengikuti dari rakaat pertama, kan? Yang menggantikan imam adalah orang yang mengikuti imam di rakaat kedua. Orang yang mengikuti imam di rakaat pertama ini nggak ada yang paham cara menggantikan imam. Tiba-tiba ada yang dari belakang maju menggantikan imam karena dia paham, tapi dia mengikuti imam di rakaat kedua. Ini boleh, walaupun dia berbeda rakaat dengan makmum yang lain atau dengan imam yang batal, dia boleh menggantikan imam. Cuman kayaknya masalah, dia harus maju melengkap antara soft demi soft sampai maju ke tempat imam. Tapi kalau bicara boleh, ini boleh. Seandainya makmum yang lain nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham tata cara bagaimana menggantikan posisi imam, ini boleh. Ya, cuman yang lebih bagus yang menggantikan imam adalah orang yang berada di belakang imam. Makanya jangan main mati-mati di belakang imam. Kalau memang kita nggak paham tentang cara takbir, bagaimana mengingatkan imam, bagaimana menggantikan imam ketika imam pingsan atau yang lainnya, lebih baik boleh berada di soft pertama, tapi jangan berada di belakang imam. Minimal orang yang di belakang imam paham bagaimana cara menggantikan imam kalau pingsan, bagaimana kalau imam salah, ingat-ingat gimana. Nanti kalau sifatnya sunnah atau yang sifatnya wajib, salahnya kita harus gimana? Ini jangan sampai salah. Makanya sangat diperhitungkan makmum yang berada di posisi ini, sangat penting. Yang namanya supir cadangan, suatu waktu pasti diperlukan. Dan di belakang imam ini namanya imam cadangan, khalifah. Yang kedua, kemudian kalau berbicara di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya kalau kita berbicara masalah keafdolan, masalah keutamaan orang yang sholat Jumat dengan orang yang melakukan khutbah Jumat, ini berbeda orang atau satu orang, lebih afdol mana? Kedua-duanya boleh. Mau yang khotib A, yang imam B, ini boleh, ataupun yang khotib A, yang imam A, ini boleh. A'immatul arba'ah hanya berbeda sedikit tentang masalah fadilah dalam khotib dan sholat Jumat. Yang berbeda adalah menurut pendapat daripada Imam Malik. Kalau Imam Malik tidak boleh orang yang khotib berbeda dengan orang yang imam, harus dia. Kenapa? Karena berdasarkan hadis, idza qulta li sahibaka rasulullah yaumul jumat wal imam yakhutub faqad lah. Dia yang khutbah, dia yang imam. Jadi kalau berbeda menurut Imam Maliki, khotibnya A, imamnya B, ini tidak sah sholat Jumat. Berarti setelah sholat Jumat harus sholat duhur. Kalau menurut Imam Maliki. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, ini boleh. Berbeda orang antara yang khutbah dan yang sholat Jumat.
meneruskan khutbahnya sedikit, kemudian selesai qomat sholat. Ini boleh. Kenapa? Karena ada uzur. Ini tapi kalau karena tidak ada uzur, kemudian berbeda antara yang khutbah dan yang imam di dalam Jumat, ini tidak boleh. Kalau menurut imam, tapi kalau menurut Imam Syafi'i, ini ada terdapat boleh satu paket, boleh berbeda orang, boleh waktunya sunnah, imamnya sunnah, boleh waktunya sunnah, imamnya sini. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i boleh. Dan yang paling sahih diperbolehkan adalah khatibnya A, imamnya B. Itu boleh. Ini biasanya terjadi ketika daerah-daerah yang mana masih memiliki tokoh agamanya yang sepuh. Biasanya yang khatib yang muda, kemudian nanti yang imam tokoh agamanya yang sepuh situ. Itu artinya tafakulan melakukan. Ini boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i.
Ya syukur-syukur sih pengurus itu. Artinya pengurus masjid yang mengamati, yang meneliti dalam khutbahnya khotib apa yang benar. Makanya minimal pengurus masjid paham rukun daripada khutbah Jumat. Jadi seandainya ada khotib lupa, gitu kan? Tentang masalah rukun khutbah ini bisa diingatkan ketika selesai. Ataupun dia mau pulang sekarang itu mau bicara teknis, bicara teknis. Kan cuma 5 rukun kita. Yang pertama membaca hamdalah, kemudian yang kedua membaca sholawat, yang ketiga wasyakat, membaca Quran, kemudian doa 5 doa. Kalau khotib cuma baca 5 doa, ini aja cepat, nggak sampai 2 menit ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas taqullaha taqullaha taqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu kan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allahumma ighfir li muslimin. Selesai. Cepat kan? Cuma kalau bikin lama. Kadang khotib itu ada sampai setengah jam lebih berceramah. Siang kalau khutbah itu beda, jangan samakan dengan ceramah. Kalau khutbah itu kalau bisa jangan terlalu lama. Kalau orang yang kerja mendapatkan istirahat cukup untuk sholat Jumat dan makan, khotibnya terlalu lama, mau nggak mau dia harus mengikuti sholat Jumat itu. Ketika selesai balik ke tempat kerja dipecat. Kenapa terlambat? Ini yang nanggung dosanya bukan bosnya, bukan dia, nggak bisa khotib. Kenapa lama banget? Hanya kalau khutbah jangan terlalu lama. Yang maksimal berapa sih standarnya? Paling lama 15 menit lah ya. 20 udah lama banget. Ya secepat-cepatnya 5 menit lah, dari 10 menit. Jangan terlalu cepat juga, biar ada isinya khutbahnya. Coba Pak, ada yang lain Pak? Dalam masalah istilah Jumat, kalau ada masbuk dari imam dan jamaah yang lain di saat sholat Jumat sudah rakaat kedua, tiba-tiba ada satu jamaah baru datang, yang mungkin baru dapat istirahat ataupun di jalan macet ataupun yang lainnya. Ketika dia datang ke masjid menemukan imam sudah rakaat kedua, ya udah nanti wajib bagi dia untuk langsung takbir mengikuti imam. Nanti ketika imam sholat, makmum masuk ini nambah 1 rakaat. Asal jangan dia mengikuti imam setelah imam rukuk rakaat kedua. Ini nggak bisa mendapatkan 1 rakaat bersama ini. Artinya imam rakaat kedua rukuk, dia datang takbir Allahu Akbar, imam lompat dari rukuknya. Artinya ini tidak. Artinya dia tidak menemukan tumanina di saat rukuk bersama imam, dan dia kategori yang tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Nanti
masjid, jangan sudah ada Jumat masih merokok ya, masih kopi samping rumah ini masjidnya, gitu kan? Tenang aja dengan sini merokok. Allahumma wa syukur la masjid ini, tapi dia salah. Kalau bisa tetap datang ke masjid, ya walaupun banyak pendapat mengatakan hukum mendengarkan khutbah itu sunnah. Yang penting satu rakaat di dalam sholat Jumat bersama dengan jamaah bersama. Jadi pakai pendapat-pendapat yang aktif dalam masalah ibadah. Makanya kalau saya ingat kalau kata Al-Fatihah ya, dalam masalah ini tidak terlepas daripada pendapatnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Rawi. Imam Rawi mengatakan kalau makmum melebihi daripada rukun mengikuti imam di Jumat atau rakaat ini boleh tanpa harus dia bangunnya 4 rakaat. Tapi kalau imam Ibnu Hajar ini tetap bangunnya 4 rakaat. Nah ini pendapat mana yang lebih kuat? Kalau melihat profil antara dua individu ulama besar ini yang masyarakat dalam ibadah kesehariannya kita Ibnu Hajar. Makanya ulama banyak yang memilih pendapat Imam Ibnu Hajar daripada Imam Rawi. Kenapa? Kalau Imam Rawi itu semasa hidupnya beliau orang enak, orang ada, orang kaya. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar ini orang susah, sesusah-susahnya manusia, sampai buat makannya susah. Artinya yang dibilang pendapatnya Imam Ibnu Hajar sebagai patokan untuk kita di kehidupan ini. Hanya ulama saya memilih pendapat Imam Ibnu Hajar daripada Imam Rawi. Tapi kalau Imam kita memilih pendapat Imam Rawi, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tuh, nyambung Pak? Ya. Ya. Kalau yang azan sekali, kita biasanya Jumat ada 2 kali gitu ya. Ini bikin bingung kadang. Ya, artinya seandainya ada salah satu masjid, kemudian dia memakai patokan yang ada sekali, ini masih boleh. Karena ada pendapat daripada sahabat-sahabat itu mengatakan tetap boleh. Tapi bagusnya nanti setelah sholat Jumat kita tidak ada sholat
Berarti